Shalom teman-teman. Shalom, puji Tuhan. Di mana sore hari ini kita akan memulai pada pemuda kita. Boleh yang duduk di depan maju ke depan. Duduk yang di belakang maju ke depan. Biar. Ya, oke. Pada malam hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah, pakailah sesuai dengan terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Oh Yesus,
Aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah Tuhan. Sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam yang indah ini kami anak-anak-Mu, pemuda dari KGC Rock Semengko, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berkati pada kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kiranya juga teman-teman kami yang belum nampak hadir Tuhan, Kau lindungi mereka jika dalam perjalanan Tuhan. Kau ketuk pintu-pintunya mereka yang masih malas Tuhan. Kiranya minggu-minggu selanjutnya mereka bisa bergabung memuji Tuhan bersama kami Tuhan. Haleluya. Demikianlah Tuhan, ibadah kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam. Haleluya, haleluya. Wah, udah mulai terisi. Puji Tuhan. Gimana tadi? Yang datang ini kok ini termasuk banyak atau biasanya sedikit? Lebih sedikit ya? Lebih sedikit ya Mas? Biasanya. Iya, kemarin saya datang full. Nggak tahu pada kemana ini. Ya, ini kita sudah berkumpul dari berbagai daerah. Ini berbagai daerah. Diorejo. Yang luar Jawa ada, luar Jawa bisa angkat tangan. Wah, Mas Delven saja. Wah, ada Tante Sarah juga. Oh. Yang lainnya asli Jawa. Ya, oke. Mari kita memuji Tuhan lagi, kita pujikan tiba saatnya. Boleh bangkit berdiri? Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku, berdiri di hadapan tahta Tuhan. Masih Aceh tadi. Untuk Kaleb. Ya, oke, maaf ya, kesalahan teknis. Saatnya kami berkumpul bersatu, haleluya, dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, tepuk tangan lebih keras untuk Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kebaikan pada Anak Domba. Pujian bagi Allah, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, haleluya, keselamatan akan bagi Allah yang duduk dan bertahta, kami berikan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan,
kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, tepuk tangan paling keras untuk Tuhan. Selamat dan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian bagi Allah, Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, Haleluya. kemuliaan Bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, luar biasa. Wah, ada backsoundnya tadi ya. Merdu sekali, lebih merdu dari di depan ya backsoundnya. Oke, capek nggak berdiri? Enggak ya, baru satu lagu. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja. Sebab Dia Raja Dan Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Aku mau beri korban syukur, beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak bagi Tuhan, ku mau bersorak-sorak dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorak. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya, aku mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Puji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau selalu bersorak, haleluya. Ku mau bersorak-sorak dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, umatnya bersuka. Umatnya bersuka, kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Yang di pojok udah lemes. Tangannya diayun-ayun. Capek cepet tangan. Lapar? Lapar? Enggak. Nanti kalau lapar pulang ke rumah masing-masing makan. Ya, sekarang mau kita siapkan hati kita untuk makan rohani kita. Kita pujikan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu nyata. Saya mohon Mbak Tiar untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman Tuhan ini akan menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Satu saja saya serahkan padamu. Shalom. Kurang kompak. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ada sukacita? Kurang kompak. Ada sukacita? Amin. Tuhan tidak melihat berapa jumlahnya kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Saya percaya pada malam hari ini yang hadir, merekalah atau orang-oranglah yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diawali dengan setiap penyembahan, pujian, sukacita. Dan pada saat ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil di dalam
2 Korintus 3. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Satu ayat saja. Sudah ketemu, katakan amin. Saya masih menunggu yang lain. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Amin. Saya mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan menghargai firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini saya akan memberikan tema untuk renungan kita pada malam hari ini yang berjudul pelayanan roh. Pelayanan roh. Kata dasar dari pelayanan adalah pelayan. Kenapa saya memberikan tema pelayanan roh? Karena memberikan motivasi, inspirasi bagi muda-mudi untuk memiliki semangat di dalam melayani Tuhan. Saya rindu ketika firman Tuhan disampaikan semuanya fokus atau memperhatikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan kepada saudara atau adik-adik bisa dapat memahami bahkan dan nanti mengerti tentang firman Tuhan yang nanti disampaikan, sehingga adik-adik bisa menjadi berkat, menjadi saksi. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi di luar pun adik-adik bisa membawa berkat dan terang bagi teman-teman yang lain. Menjadi umat Kristiani atau orang-orang percaya berarti harus menjadi pelayan Tuhan. Katakan amin. Kalau adik-adik hadir pada malam hari ini berarti memiliki kerinduan hati untuk menjadi pelayan Kristus. Jangan berpikir bahwa kalau firman Tuhan yang minggu kemarin dikatakan bahwa jangan orang menganggap engkau rendah, tetapi jadilah teladan. Dan saya percaya malam ini muda-mudi yang ada di Geberok Sumengko akan menjadi teladan. Bahkan akan menjadi pelayan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya yang saya mau tanya kepada adik-adik pada malam hari ini. Mengapa kita menjadi pelayan Tuhan? Mengapa? Tadi dikatakan awalnya adik-adik siap menjadi pelayan Tuhan. Siap gak? Siap. Harus menjawabnya tegas. Siap, berarti itu satu komitmen, satu keputusan yang saya ambil bahwa saya akan menjadi pelayan Tuhan. Saya akan menjadi pelayan Kristus. Nah, pertanyaannya, mengapa menjadi pelayan Tuhan? Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Saya yakin pasti semua bisa menjawabnya. Mengapa kita menjadi pelayan Tuhan? Tadi kan awalnya sudah katakan bahwa amin, saya akan menjadi pelayan Kristus. Saya akan menjadi pelayan Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa saudara menjadi pelayan Tuhan? Atau mengapa menjadi pelayan Kristus? Ada yang bisa membantu saya? Salah benar gak apa-apa, jauh, jangan takut. Iya Mas.
Yang lain mungkin ada jawaban yang lain. Menjadi umat Kristiani, menjadi orang-orang yang percaya. Kenapa kita dipilih menjadi umat Kristiani? Kenapa kita dipilih menjadi orang-orang yang percaya? Sebenarnya jawabannya simpel saja. Gini. Saya dipilih menjadi pelayan Kristus. Saya dipilih menjadi orang percaya. Berarti saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Adik-adik dengan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita ini dipilih menjadi umat Kristiani, kita dipilih menjadi orang-orang yang percaya. Setuju, katakan amin. Puji nama Tuhan. Bicara tentang pelayan Kristus, artinya pelayan roh. Kita melayani di sini bukan karena saya itu loh sungkan sama Pak Ruben. Saya itu sungkan sama Pak Kris. Karena Pak Kris sama Pak Ruben itu pernah berbuat baik sama saya. Jadi saya harus datang melayani Tuhan. Itu bukan pelayanan. Tetapi kita melayani, kita menjadi pelayan Kristus karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi saudara dengan saya. Rasul Paulus berkata begini, kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nanti baca di rumah Galatia 3 pasal 3 dan ayat yang ketiga. Itu nanti baca di rumah. Nah, pelayan Kristus yang dikehendaki Tuhan itu seperti apa? Kita mau belajar bersama-sama pada malam hari ini. Jadi pelayan Kristus dikehendaki adalah pelayanan dengan roh. Artinya kita mau melayani itu menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh saya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena saya sungkan dengan Pak Kris, bukan karena saya sungkan dengan Pak Pendeta, Bapak Pendeta Ruben. Tetapi saya melayani karena saya mengasihi Tuhan, karena saya mencintai Tuhan. Itu adalah pelayanan roh. Mari kita mau belajar bersama-sama. Apa sih ciri-ciri tentang pelayanan roh? Poin yang pertama, pelayanan yang tidak mencari pujian diri. Yang tadi saya sudah katakan bahwa saya pelayanan di GBI Rock Semongko karena saya sungkan sama Pak Kris, saya sungkan sama Bapak Pendeta Ruben Riyadi. Itu tidak. Oh saya pelayanan di GBI Rock Semongko karena saya itu loh hebat. Suara saya itu loh bagus, saya main musik itu loh bagus. Itu namanya pujian diri sendiri, bukan pelayanan roh. Tapi pelayanan roh itu adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kuasa otoritas Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Orang kalau melayani di dalam Tuhan, dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, pasti ada urapan Allah yang turun dalam setiap kehidupan kita. Berbeda dengan pelayanan untuk mencari pujian diri kita sendiri. Pujian itu untuk apa? Diri sendiri itu seperti ini yang tadi saya sudah katakan bahwa saya bisa pimpin pujian saya ini hebat loh. Saya bisa mengalahkan teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang lain di GBI Rock. Nah, itu namanya pelayanan memuji diri sendiri. Itu poin yang pertama. Apa yang saudara lakukan? Lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan itu semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya dan berkat itu senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Jangan menganggap diri saya masih muda, saya nggak bisa. Delvin itu saya biasa suruhnya gini, Fen,
kamu gini, aku loh mak nggak iso, aku loh nggak bisa mak. Terus sampai kapan kamu bisa? Kalau sampai disuruh pelayanan kamu harus doa, kamu harus pimpin pujian. Kalau disuruh pimpin pujian, mak aku loh nggak bisa. Kata yang nggak bisa sampai selamanya nggak bisa. Anak-anak sekolah minggu itu suruh kerjakan ini, kamu harus kerjakan ini. Gak bisa tante, gak bisa bunda. Saya bilang apa? Jangan sampai katakan kamu gak bisa. Pasti kamu bisa. Jangan bilang gak bisa. Pasti bisa. Kalau sudah ada di depan ini, janganlah menganggap aku hebat. Tapi undanglah Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu loh bukan dari diri kita sendiri. Tapi Roh Kudus yang bekerja. Jangan bilang aku loh hebat, aku ini loh pintar ngomong, aku ini loh gelarku bla 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 sampai S10. Itu sama saja pujian untuk diri kita sendiri. Poin yang kedua. Pelayanan yang dari hati. Itu yang tadi saya katakan. Pelayanan dari hati berarti dipenuhi oleh Roh. Roh Kudus itu yang bekerja. Kuasa Allah itu bekerja. Penuhi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita pimpin pujian di depan itu loh. Kita sepertinya ngomong kayak hebat kita ngomong. Tetapi itu sebenarnya bukan dari diri kita sendiri. Tetapi itu namanya pelayanan dari hati. Berarti hidup kita dikuasai oleh Roh. Pelayanan dari hati berarti menembus dari hati juga. Jadi harapan saya, orang berbicara di depan mimbar ini bukan tidak seharusnya harus pendeta. Siapa saja, yang tadi awalnya saya sudah katakan bahwa kita umat Kristiani, kita ini orang percaya, berarti kita sudah diberikan kuasa. Otoritas Allah menguasai kehidupan kita. Jadi jangan takut. Apapun yang ditugaskan untuk melayani, terima itu dengan sepenuh hati. Oke, saya siap. Ketika kita ambil komitmen bahwa saya siap melayani, Roh Kudus yang bekerja. Artinya dari hati. Jangan hanya dari bibir atau mulut. Tetapi biarlah Roh itu bekerja di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus penuhi, sepertinya tadi malam itu kita doa malam. Betul-betul ada urapan Allah yang bekerja luar biasa. Itu semua kita dipenuhi oleh Roh. Karena tujuan kita datang beribadah, berarti kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ada hamba Tuhan yang melayani dengan motivasi mungkin hanya di bibir. Tapi tindakan itu loh nggak ada. Kalau hanya mulut yang berbicara, lalu tindakannya itu nggak ada, sama saja. Ada istilah yang katakan bahwa begini, tong kosong nyaring bunyinya. Itu asal nama ngomong. Kalau tong itu diisi air, dipukul, bruk, itu enggak bunyi. Mungkin di depan sih itu juga enggak kedengaran. Tetapi ketika tong itu kosong, kita dipukul, boom, bunyi. Sampai pos depan juga bisa. Itu orang-orang yang kucingnya banyak juga bisa mendengarkan bunyi tong. Itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang berbicara hanya di mulut, tetapi tidak ada tindakan. Pelaksanaannya, tindakannya itu tidak ada. Ada lagi pelayan Tuhan yang ingin saku. Tahu, ngerti ingin saku. Hanya mau uang. Saya diundang Pak Ruben, otomatis dari rumah itu, oh saya sudah dapat amplop, saya sudah dapat peka. Saya tidak tahu itu pekanya berapa. Tetapi ya itu, namanya istilah sehari-hari adalah pelayanan saku. Ada orang lagi yang pelayanan seperti egonya.
kepentingan diri sendiri. Aku lu hebat. Aku ini pembicara hebat. Aku bisa mengalahkan semua pelayan-pelayan yang hebat, yang senior bagaimanapun pasti saya akan mengalahkan. Itu bukan pelayanan roh, tapi itu adalah pelayanan daging. Itu pelayanan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau namanya pelayanan roh, ketika firman Tuhan disampaikan, bisa merubah karakter seseorang. Oh iya, tadi saya ikut pemuda. Firman Tuhan itu loh luar biasa. Saya mau berubah. Karena firman Tuhan itu loh pas di saya. Masuk di saya. Tapi jangan berpikir bahwa gini. Walah, Wong Tante Sarah yang sampaikan firman Tuhan wis gak teko. Mendingan Pak Ruben aja. Pak Ruben loh kalau sampaikan firman Tuhan masuk. Itu sampai kapanpun tidak berubah karakter seseorang. Dia boleh datang ibadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tidak bisa berubah. Sampai kapanpun dia tidak akan berubah. Ada orang yang sudah tua, rambutnya sudah putih semua pun, dia belum dewasa di dalam Tuhan. Sampai mati, sampai lubang kubur pun tidak bisa dewasa di dalam Tuhan. Seperti kanak-kanak dalam firman Tuhan. Itu apa? Dikasih makan bubur. Belum bisa makan makanan yang keras. Ketika firman Tuhan disampaikan, merubah karakter seseorang, berarti orang itu sudah mulai dewasa di dalam Tuhan. Digali, dia akan dirubah. Ketika dia turun, berarti dia akan naik pelan-pelan. Ketika dia turun lagi begitu, itu namanya karakter, diubah karakter kita. Kalau mau ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Pelayanan harus dari hati. Ketika pelayanan kita dari hati, akan tembus ke hati. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Kuasa Allah bekerja dalam setiap kehidupan kita. Karakter seseorang akan didorong ketika dia mau mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia mau menerima firman Tuhan itu dengan baik. Sehingga dia mampu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Poin yang ketiga. Pelayanan yang menyadari pekerjaan kuasa Allah. Itu yang tadi saya sudah katakan. Ketika kita melayani, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kuasa Allah bekerja, ada urapan Allah yang turun dalam setiap kehidupan kita. Suasana ibadah itu pasti berbeda. Gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak adalah gereja-gereja yang hidup. Pelayanannya dipenuhi oleh kuasa Allah. Pelayanannya yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbeda. Dulu itu saya masih di GKI Navirision itu gereja mati. Gak bisa berdampak, gak bisa bertumbuh. Jemaatnya ya itu-itu saja, tidak bisa berubah. Karena pelayanan itu berdasarkan liturgi. Semuanya harus melalui liturgi. Jadi saya kalau dipilih WL itu saya tidak mau. Itu bukan talenta saya. Saya menolak. Bukan saya menolak untuk pelayanan. Tetapi itu bukan talenta saya. Kalau menyampaikan firman Tuhan, oke, saya siap. Karena saya tidak bisa melayani tercantum di dalam ini. Liturgi. Seperti Protestan GPIP. Nah, mulai dengan berjalannya waktu, saya bilang sudah kita fokus satu saja. Gereja itu jemaatnya tidak banyak, tetapi gereja berkualitas. Artinya gereja itu bertumbuh. Jemaat itu akan diubahkan. Setiap hari itu ada perubahan,
ada merubah karakter jemaat Tuhan sehingga semakin hari semakin dewasa. Semakin hari semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Nah, itulah poin yang ketiga. Pelayanan menyadari bahwa pekerjaan kuasa Allah itu namanya pekerjaan Tuhan. Ketika kita ditunjuk bahwa Delvin kamu harus well, percaya bahwa pekerjaan itu dijalani, ditekuni, berarti ada kuasa Allah yang bekerja. Roh Kudus itu yang bekerja, mampukan kita untuk melayani. Bukan karena kita hebat. Tetapi berdoa bahwa Roh Kudus pasti mampukan saya untuk saya melayani. Tetapi kalau kita katakan bahwa saya tidak bisa, pasti tidak bisa. Nah, poin yang ketiga ini, ketika kuasa Allah bekerja, berarti ketika kita sanggup melakukan pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan percayakan kita untuk melayani. Katakan amin. Kita ini dipilih oleh Tuhan menjadi alat. Kalau kita sakit, tidak perlu harus Bapak Pendeta yang mendoakan. Karena apa? Kita ini loh pelayan-pelayan Kristus. Kita ini loh pelayan-pelayan Tuhan. Kuasa itu sudah diberikan sudah ditransfer oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi. Percaya bahwa saya berdoa dalam nama Yesus pasti ada sembuh. Kamu semua diberikan oleh kuasa. Berarti kita ini sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita mendoakan orang sakit, jangan menganggap bahwa engkau muda. Loh, saya ini masih anak kecil, Mak. Masa saya bisa mendoakan orang sakit? Bisa. Kenapa enggak bisa? Kuasa Allah sudah bekerja dalam hidup kita. Berarti percaya dengan iman bahwa orang ini akan sembuh. Dimanapun saudara berada, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di tempat bermain, pasti ada kuasa Allah yang bekerja. Poin yang keempat, pelayanan yang merdeka, artinya bebas dari ikatan. Kalau kita pelayanan, tetapi kita mikirkan pacar saya, kita pelayanan tapi saya ada masalah. Ketika kita melayani Tuhan, tetapi kita memikirkan segala sesuatu yang ada di luar, memikirkan masalah kehidupan kita, berarti itu bukan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Artinya kita masih terikat. Terikat dengan apa? Yang tadi saya sudah katakan, Bang. Terikat dengan masalah. Terikat dengan bla-bla. Itu bukan pelayanan yang merdeka. Artinya kita masih pelayanan, tetapi dipenuhi oleh masalah, persoalan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melayani dengan sepenuh hati, berarti kita tidak terikat dengan beban apapun dalam kehidupan kita. Artinya kita bebas melayani. Tidak terikat dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kita, berarti ada roh kemerdekaan. Artinya roh bebas untuk kita melayani. Asalkan kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa, pekerjaan, otoritas Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Penuhi hidup kita supaya pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah keempat poin ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntun kami untuk melakukan setiap pelayanan kami dengan kuasa Roh Kudus.
sehingga pelayanan kami penuh kuasa dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Terima kasih atas pelayanannya dari Tante Sarah. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan kasih yang lebih hari lebih heran lagi. Puji Tuhan. Mungkin hari ini kita agak sedikit daripada biasanya ya. Nanti kita sambil ingatkan teman-teman yang gak hadir, besok kita ingatkan bareng-bareng supaya minggu depan bisa ibadah bareng lagi. Mungkin ada yang sakit, mari kita bantu doa. Ada yang berpergian, kita doakan supaya sampai tujuan. Haleluya. Firman Tuhan tadi sangat memberkati. Bahwasanya jika Tuhan sudah berkehendak atas hidup kita, Tuhan pasti akan memberkati setiap pelayanan kita. Tuhan itu loh gampang kalau milih. Kalau Tuhan memilih orang yang lebih pandai daripada kita, itu Tuhan mampu dan sangat mampu. Dan teman-teman di sini jika udah dipilih Tuhan untuk menjadi alatnya, itu suatu yang luar biasa. Gitu loh. Banyak yang lebih dari kita tapi mereka enggak dipilih Tuhan. Lebih baik kita enggak bisa tapi dipakai Tuhan itu lebih bagus gitu ya. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Sebentar lagi kami mau membawakan persembahan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau pakai setiap persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu, berkat-Mu Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami. Bukan karena banyak atau sedikit ya Tuhan, tapi semua karena kerendahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sembari jalan, pengumuman saudara Mbak Tiar besok siapa layanannya yang belum? Delvin sudah. Delvin udah? Oh belum, Mas Delvin ya minggu depan untuk WL. Terus saya rindu teman-teman, teman-teman itu belajar musik kayak main piano kayak apa, waktu pujian gitu nanti itu juga. Untuk Bapak Ruben, Pak Ruben ada urusan. Oh Bu Sarah monggo berdoa. Pak Kris soalnya ada masih. Coba Mbak ini bisa enggak Bapak minta doa berkat? Coba dipanggilkan. Untuk minggu depan kira-kira kita mau nonton film gitu gimana teman-teman? Kita nanti pujian dulu, worship juga. Nanti coba saya carikan film Kristen ya untuk worship. Nanti kita nonton bareng-bareng di sini. Enggak apa-apa. Terus untuk kemarin juga aku sempat tanya dek grup jadi rujaan tak gak ono sing respon ya. Layangan bareng nang harapan gini ya. Puji Tuhan, grup juga semakin banyak. Kita memberkati teman-teman yang kayak kita ada teman ya, misal kita ada teman yang mungkin jarang ibadah, ayo kita tarik mereka. Bukan karena dia dari gereja sana enggak, wis kita ajak ke sini untuk wis bareng ibadah biasa gitu enggak apa-apa. Untuk Pak Ruben bisa minta doa berkat Bapak. Kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doa Yabes. Ya, saya harapkan ketua kaum muda ini lebih aktif lagi ya untuk mengkondisikan anggotanya, membuat ya ibadah KGC ini semakin semarak menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
aku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kaum muda ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah di masa-masa muda ini mereka menjadi kaum muda yang misioner, yang memuliakan Tuhan, yang dapat berbuah-buah, yang mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, yang harus memenangkan jiwa, yang harus berbuah-buah. Karena pohon atau makhluk hidup bisa berbuah pada saat usianya masih produktif, masih muda. Demikian juga kami berdoa di masa-masa muda mereka. Mereka menyadari bahwa saat inilah mereka harus berbuah bagi Tuhan. Saat inilah mereka harus menyenangkan hati Tuhan. Pada saatnya mereka akan menjadi tua dan tidak berdaya. Mereka sudah ada hasil buah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan tidak menjadi kecewa manakala mereka diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Sebab itu seberapa banyak yang ada, mulai dari pembina, ketua kaum muda, dan seluruh anggota KGC yang ada, dan mereka semua berpikir fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengesampingkan segala, oh Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk, mengesampingkan segala pergaulan-pergaulan yang dibenci oleh Tuhan, mengesampingkan segala pemikiran-pemikiran yang tidak memuliakan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa takut akan Tuhan. Mereka senantiasa rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau urapi mereka sekalian, terutama pengurus kaum muda. Dalam mereka, oh Tuhan, mempunyai progres untuk mengembangkan KGC ini sedemikian rupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar mereka akan berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah masing-masing. Biarlah berkat Tuhan menyertai mereka sekalian. Dan melalui tangan hamba-Mu, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan yang turun dari Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai kita. Hidupmu, masa depanmu, kebutuhanmu akan ditopang oleh Tuhan sepenuhnya. Pulang bawa berkat ini. Kita yang sudah diberkati, dengan yakin kita katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati.